Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Engkau tidak percaya, murka Allah ada padamu. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapa pun juga selain dalam Dia. Karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, akulah jalan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan bagi kita selamat malam. Mungkin kita sedang beristirahat, tetapi saya mau katakan kepada kita, biarlah Tuhan senantiasa kita muliakan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memiliki tugas penting bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Yohanes 16 8 sampai 11. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Haleluya. Jadi banggalah punya Yesus, karena engkau diberikan yang sangat luar biasa, yang sangat spesial, yang diberikan Tuhan kepadamu. Tema kita adalah 3 tugas penting dari Roh Kudus dalam hidup kita. Tugas penting itu yang pertama dikatakan sebagaimana bacaan kita, menginsafkan dunia akan dosa. Anda bisa bayangkan kalau dunia ini insaf akan dosa-dosa mereka, saya yakin dan percaya dunia ini akan damai. Nggak akan ada itu perang Israel, nggak akan ada itu perang Israel dan Hamas, nggak akan ada itu perang Ukraina dan Rusia. Tidak akan ada kejahatan pembunuhan, tidak akan ada. Karena apa? Semua insaf akan dosa. Nah, namanya insaf dalam dosa berarti dia akan hidup melakukan kebenaran firman Allah. Kita bisa bayangkan orang-orang yang hidup dalam pertobatan. Mereka akan menyenangkan satu dengan yang lain dan saling menjaga, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak akan ada lagi mengatakan kafir, tapi mengatakan engkau saudaraku, engkau sahabatku. Kita hidup saling tolong menolong. Kita sesama anak bangsa. Mari kita jaga, kita rawat kemerdekaan ini dengan mengisi kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Mantap! Merdeka dari dosa. Merdeka dari penjajahan orang-orang intoleran. Merdeka dari segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Merdeka. Orang yang merdeka itu adalah orang yang insaf. Dunia diinsafkan akan dosa. Simon diinsafkan akan dosa. Manusia-manusia yang lain diinsafkan akan dosa. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau mereka menerima Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hidup mereka, maka mereka akan melakukan kehendak Allah. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepada mereka. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Segala kuasa
sudah diberikan kepadaku. Jadi itu di ayat 18 itu dari Matius 28. Jadi kita sebagai orang percaya, insya Allah. Yang kedua kata firman Allah, oh ya belum. Yang kedua kata Jadi kita diinsafkan akan dosa kita supaya kita percaya kepada Yesus Kristus, kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya kita hidup dalam pertobatan. Nah, kalau kita hidup dalam pertobatan, disinilah kita melihat indahnya kehidupan itu. Bukan berarti manusia yang bertobat tidak bisa melakukan kesalahan, bukan. Tapi dia tahu solusi untuk menyelesaikan. Kadangkala saya sendiri ada banyak hal melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi kalau kesalahan itu diingatkan oleh orang lain, saya tidak pernah mau membantah. Dalam arti mungkin sempat berargumentasi. Kenapa saya melakukan, dia juga harus tahu. Kenapa saya harus berbuat itu, dia juga harus tahu. Kalau kira-kira itu pandangannya lebih masuk di akal, saya akan lakukan. Dan itu sebabnya kita sebagai orang percaya, mari sadar pekerjaan 3 tugas penting dari Roh Kudus itu, biarkan senantiasa ada dalam hidup kita. 2, menunjukkan standar hidup dalam kebenaran. Jadi dia akan menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Sucikanlah kami dengan kebenaran, karena kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi ketika kebenaran itu menyucikan hidup kita, membenarkan hidup kita, dan kita dibawa dalam hidup seluruh kebenaran firman Allah itu, apakah kita langsung tahu? Tidak. Tentu kita akan belajar, kita akan membaca firman Allah. Ini sudah 3 tahun saya pelayanan di 3 tahun lebih sedikit melayani di ini secara intens. 1 tahun ini saya melayani 2 kali 1 hari. Walaupun saya melihat 15, 20, 25, 30, jarang yang 1 kali itu 1000. Tapi secara akumulatif itu di atas ratusan orang yang mendengar. Karena setiap kali kita melihat di laporan itu, kalau kemarin itu hari ini sampai 600-an orang, dan itu hampir 9 orang yang subscribe. Dan saya mau katakan, mau ada penonton mau tidak tapi kalau bagi saya ada yang mendengarkan, ada yang mengklik, itu sudah 1 jiwa, itu berharga di mata Tuhan. Melebihi dari 2000 ekor babi, harga ekor babi. Tapi mau saya katakan kepada Anda, apa gunanya manusia memiliki seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa? Itu sebabnya dengan penuh tanggung jawab saya mau beritakan firman Allah itu. Karena dunia ini seluruh pun engkau miliki, engkau punyai. Kalau jiwamu binasa, engkau tidak hidup dalam kebenaran, tidak ada artinya. Karena kekayaan tidak engkau bawa. Paling yang pernah saya lihat, ya dikasih cincin, dikasih jam, ya. Lalu kemudian kalau diperhitungkan semua dengan petinya, dengan apanya, ya 200 juta. Ya ada yang petinya saja sampai 500 miliar.
dan lain sebagainya. Karena dia sangat kaya raya, jadi apapun ya dimasukkan aja ke situ. Tapi apa bisa digunakan itu? Apa dia bisa jajan di dalam dunia orang mati? Apa dia bisa jalan-jalan? Nggak bisa. Tubuhnya ada di situ, rohnya akan bersama dengan Tuhan atau bersama atau di dalam hadisnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, langsung dalam firdaus Allah. Kalau kita tidak percaya, langsung dalam hadisnya. Jadi kita hidup dalam kebenaran itu penting. Dan percayalah, Roh Kudus akan membawa engkau hidup dalam kebenaran. Yang terakhir, menunjukkan penghakiman Kristus atas setan. Jadi setan itu sudah dipermalukan. Kolose 1 ayat 15. Dia sudah dibuat menjadi tontonan umum. Dan Alkitab mengatakan dunia tidak bisa setan tidak bisa menguasai engkau kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 5. Tidak akan pernah. Bahkan roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Dan engkau telah mengalahkan si iblis itu. Bukan karena kehebatanmu, tapi karena Tuhan ada dalam hidupmu. Roh Kudus, Bapa ada dalam hidupmu. Setan itu bukan melihat engkau. Setan itu melihat siapa yang ada dalam diri kita. Itu sebabnya ketika saya mengusir setan, saya akan selalu menantang dia untuk melihat di dalam saya. Saya akan suruh orang yang kerasukan itu tatap saya, lihat saya. Kadang-kala dengan mata melotot, ya terus lihat siapa yang dalam saya. Kalau sudah langsung, berarti tinggal kita merintahkan saja dia keluar. Pasti dia keluar. Kalaupun dia masuk keluar, karena orang itu tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saya sudah pernah katakan mulai jam 10 minggu pagi, lalu kemudian sampai jam 1 besoknya. Itu lelah kita. Sampai pada akhirnya kalau dia tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan, kita tinggalkan. Dan pada akhirnya setelah yang terakhir, dia menerima langsung kita baptis dalam nama Yesus. Karena apa? Setan sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan. Jadi gandol Gusti untuk selamanya. Dan 3 Roh Kudus ini, 3 tugas penting Roh Kudus ini harus engkau ketahui. Dia menginsapkan dunia akan dosa, dia juga membawa engkau kepada kebenaran, dia juga memberikan engkau kuasa untuk menghancurkan si iblis, si jahat. Jadi jangan biarkan setan menguasaimu, jangan biarkan dia menuntun hidupmu, jangan biarkan engkau dipaksa oleh setan supaya menjadi kurir narkoba, melakukan hal-hal yang jahat. Jangan. Engkau punya kuasa untuk melawan. Engkau punya kuasa Roh Kudus dalam hidupmu untuk menghancurkan segala perbuatan. Sebab dia sudah dikalahkan. Tapi memang ya Alkitab katakan dia akan mencari orang-orang yang dapat diluluhnya. Makanya firman Allah katakan, lawan dia dengan iman yang teguh. Haleluya. Semoga kita menyadari bahwa kita penting Roh Kudus dalam hidup ini supaya kita insaf akan dosa, supaya kita hidup dalam kebenaran, dan kita menyadari bahwa kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita untuk menghancurkan kekuatan musuh setan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita ya berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan Roh Kudus menolong kami dalam hidup ini sehingga kami terus akan berjalan dalam iman, dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus segala pekerjaan sejarah aku perintah keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan bagi mereka yang sakit Tuhan, datanglah kepada mereka. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, serahkan diri pada Tuhan, dan kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan engkau nyatakan kuasa-Mu, engkau nyatakan kekuatan-Mu dalam nama Yesus, dan sembuhkan mereka. Terima kasih. Dan bagi engkau yang mengalami persoalan hidup apapun itu, Yesus berkata, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Percayalah, Allah adalah jaminan bagi kita untuk menerima segala janji-janji Allah. Kristus itu
Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa. Kalau engkau orangnya yang mau didoakan, angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, tolong mereka satu demi satu. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan abaikan mereka yang mengangkat tangan kepadamu, dan Engkau akan menolong mereka, membela mereka di dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan mereka kelepasan dari segala kesesakan hati mereka, dan Engkau memberikan pertolongan sebagaimana yang dibutuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.